Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pertemuan IDK yang ke-11. Kaitannya di sini tentang interaksi obat dengan obat lain dan interaksi-interaksi yang lainnya. Oke, untuk slide-nya mungkin nanti judulnya tidak sama seperti materi yang ada di RPS, tapi intinya sama. Di sini mempelajari tentang interaksi-interaksi obat, hal-hal yang mempengaruhi khasiat obat. Ada 5 kurang lebih pengkategoriannya. Yang pertama adalah kondisi fisiologik. Jadi kondisi fisiologik tiap orang itu berbeda-beda. Jadi kalau yang kemarin anatomi fisiologik berarti artinya tentang fungsi anatomi dalam kondisi normal. Sedangkan kalau yang di kedua kondisi patologik berarti adalah kondisi tubuh yang dalam kondisi sakit atau tidak sehat. Kemudian ini ada yang ketiga, ada faktor yang mempengaruhi khasiat obat lainnya yaitu faktor genetik. Yang keempat, adanya interaksi obat dengan makanan, interaksi obat dengan obat lainnya. Interaksi yang pertama ini yaitu kaitannya dengan interaksi kondisi fisiologik atau kondisi normal ya, kondisi normal tubuh. Di sini pertama yang saya bahas yaitu tentang jenis kelamin. Jadi untuk penggunaan obat sendiri itu berbeda jenis kelamin, itu efeknya juga bisa mengakibatkan efek yang berbeda pula. Jadi untuk obat-obat itu sebenarnya dosis setiap individu itu berbeda-beda. Jadi kalau yang sebelumnya tadi kondisi fisiologik itu mempengaruhi khasiat obat, ada jenis kelamin, kemudian ada pediatri, geriatri, di sini maksudnya adalah usia, kemudian ada obesitas atau berat badan juga mempengaruhi khasiat obat, kemudian ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, untuk fisiologik atau kondisi normal sebenarnya adalah setiap individu itu punya dosis obatnya sendiri-sendiri, jadi nggak bisa disamaratakan dengan dosis yang sama antar tiap individu. Cuman untuk mempermudah pembuatan obat, biasanya rentang yang digunakan adalah rentang dosis. Jadi kalau misalnya mungkin kalau kalian cari contohnya yang biasanya ya, kalau misalnya asam mefenamat 500 mg kandungannya atau kekuatannya adalah 500 mg, itu biasanya sebenarnya untuk tiap individu itu dosisnya berbeda-beda. Cuman kalau diproduksi dengan jumlah dosis yang spesifik, tiap orang pasti akan susah. Sehingga biasanya untuk obat-obat yang seperti itu, biasanya dosis yang digunakan adalah dosis yang rentang, masih berada dalam rentang. Kalau yang dulu pernah saya ajarkan di pertama, jadi pemilihan dosis itu ada dosis minimum efek terapeutik hingga maksimum efek terapeutik. Seperti contohnya paracetamol baru memberikan efek ketika dosis yang digunakan itu berkisar antara 300 sampai dengan 600. Jadi beberapa sediaan yang mengandung paracetamol ada yang isinya 500, ada yang isinya 400, ada yang isinya sampai 600. Contohnya kayak di Panadol Extra, nanti kalian akan temukan dosisnya yang digunakan adalah dosis maksimal. Sebelum kita membahas tentang interaksi lebih lanjut, ada baiknya untuk yang belum membuka video tentang farmakokinetik dan farmakodinamik untuk dibuka terlebih dahulu sebelum melanjutkan materi ini. Karena materi interaksi ini erat kaitannya sama farmakokinetik dan farmakodinamik. Semua interaksi obat yang mempengaruhi khasiat obat itu kurang lebih adalah mempengaruhi dari sifat farmakokinetiknya dan farmakodinamiknya. Bagi yang nanti menguasai
dasar-dasar dari farmakokinetik dan farmakodinamik untuk penggunaan obat atau interaksi obat itu akan sangat mudah. Jadi basicnya ada di farmakokinetik. Ketika nanti sudah paham untuk menyelesaikan masalah kasus-kasus di interaksi obat, itu cukup mudah. Efeknya di mana, interaksinya di mana, itu akan mudah untuk menjelaskan. Oke, lanjut untuk yang pertama. Ini adalah fisiologik jenis kelamin. Jadi antara wanita dan pria itu jelas ada perbedaan, mulai dari struktur tubuh, komposisi cairan tubuh, serta hormon jelas berbeda. Hal ini erat kaitannya sama untuk perubahan absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Gampangannya gini aja, misal kalau pada pria secara struktur jelas kurang lebih dari pria, otomatis sebagian besar tubuhnya terdiri dari atas otot, sedangkan wanita lebih banyak secara komposisi lebih banyak mengandung lemak. Komposisi lemaknya lebih banyak berada di beberapa lipatan-lipatan tubuh. Lemak itu sendiri merupakan area deposit untuk beberapa obat yang mudah larut di dalam lemak. Efeknya apa sih ketika sebuah obat itu, misal obatnya sama digunakan pria dan wanita, nanti terdapat ada perbedaan. Ini contoh sederhana kasus untuk ketika komposisi antara pria dan wanita, di mana yang bundar-bundar merah ini adalah bahan aktif obat, kemudian yang di sisi bulat-bulat ini adalah lemak. Jadi ketika pria itu menggunakan obat yang sama, maka beberapa obat itu hanya akan sedikit yang akan terdeposit di lemak, dan lebih banyak berada obat bebas di dalam darah. Akibatnya obat ini di dalam darah kan jumlahnya kan sangat banyak, berbeda dengan pada kondisi wanita. Kalau pada wanita otomatis obatnya ini sebagian besar akan terdeposit di dalam lemak, sementara obat bebasnya atau obat yang nantinya akan memberikan efek ini jumlahnya akan sangat kecil atau berkurang. Walaupun kadang-kadang beberapa obat signifikansinya kecil ya untuk memberikan efek penurunan efek ini. Yang jelas ketika obat itu banyak terdeposit di lemak, biasanya waktu durasi obatnya biasanya lebih lama. Kalau kita gambarkan seperti ini, kalau pada pria pada saat puncak terus akan turun, tapi pada wanita untuk obat-obat yang suka larut dalam lemak, maka ketika pada pria ini sudah habis, maka pada wanita ini akan mengalami perpanjangan. Dosisnya kecil di awal, tapi dia bisa memaintain obat dalam jangka waktu yang lebih lama. Ini waktu, ini konsentrasi obat. Nah, kembali lagi, jadi yang dipengaruhi itu ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Contohnya dari distribusi tadi kaitannya dengan beberapa obat yang terdeposit di lemak, sementara absorpsi ini untuk jenis kelamin. Saya ulangi, untuk yang absorpsi ini secara teori kurang jelas antara bukti ilmiahnya perbedaan absorpsi antara wanita dan pria. Biasanya absorpsi lebih baik pada wanita, tapi masih simpang siur. Datanya masih simpang siur. Yang saya tampilkan di sini adalah yang pasti-pasti saja, mulai dari data distribusi, kemudian metabolisme. Seperti yang kita tahu, biasanya pada pria metabolismenya lebih tinggi daripada metabolisme pada wanita. Kemudian dari ekskresi juga, ini kaitannya sama output atau sirkulasi darah yang nantinya akan mengarah ke ginjal. Dengan frekuensi peredaran darah yang lebih cepat pada pria, ini signifikasinya kecil, cuman secara garis besar umumnya lebih
besar ekskresinya pada pria. Karena tadi sebagian juga kalau yang beberapa obat yang larut dalam lemak biasanya pada pria lebih cepat keluar, sedangkan pada wanita lebih sering terdeposit. Faktor fisiologik yang kedua adalah berat badan. Jadi misal yang tadi yang menggunakan obat adalah sama-sama pria atau sama-sama seorang wanita, di mana salah satunya itu mempunyai berat badan normal, sementara yang lainnya mempunyai berat badan yang lebih berat atau lebih gemuk. Kaitannya biasanya yang paling ekstrim biasanya pada kondisi obesitas. Pada pasien yang obesitas ini rata-rata beberapa obat ini akan mengalami banyak yang terdeposit di jaringan lemak. Jadi kalau misalnya nemuin pasien yang ekstrim super gemuk, jadi untuk obat yang sekiranya dia sangat larut dalam lemak, sudah pasti dapat dipastikan bahwa obat tersebut akan banyak terdeposit di lemak. Dan bahayanya apa jika obat itu terdeposit dalam jangka lama? Kaitannya nanti dengan penggunaan dosis obat berganda seperti yang saya jelaskan di pertemuan farmakokinetik. Jadi dosis berganda itu misal yang seharusnya sehari diberikan 3 kali, karena dia obatnya tidak langsung keluar, otomatis beberapa akan terakumulasi. Obatnya itu belum habis terbuang tapi sudah ditambahkan obat dosis kedua. Jadi obat yang pertama itu tadi akhirnya menumpuk di dalam tubuh, terus menumpuk, dan akhirnya bisa menyebabkan toksik. Ini mengaruhi distribusi dan ekskresi. Ekskresi kaitannya dengan deposit itu tadi. Jadi ekskresinya mengalami penurunan, distribusinya mengalami peningkatan. Kenapa dikatakan meningkat? Karena yang tadinya obat bebas di dalam darah itu jadi berkurang. Jadi ibaratnya volume distribusi itu beda dengan obat yang larut di dalam darah. Jadi gini, misal saya punya 500 mili dan punya 500 miligram obat. Nah, ketika saya masukkan di sini, maka konsentrasinya saya anggap ini darah ya. Konsentrasinya adalah 1 miligram per mililiter. Sedangkan pada pasien obes atau yang punya jaringan lemak di sini, volumenya sama. Mungkin yang lemak masuk di sini, cairannya diambil juga keluar, sehingga volume di sini tetap sama 500 mili. Obat yang ditambahkan juga 500 mg. Akan tetapi obat yang masuk di sini akan banyak terdeposit di sini. Ketika di dalam darah ini, saya anggap di dalam darah dilakukan cek kadar obat, maka kadar obatnya yang tadinya 1 mg karena terabsorpsi terdeposit di lemak, maka kadarnya bisa berkurang hingga sampai 0,4 mg per mili. 0,6 mg-nya kemana? Karena 0,6 mg ini ada di dalam sini. Nah, ini yang menyebabkan kalau tadi obatnya sama ya, 500 mg. Tapi karena volumenya juga sebenarnya sama, tapi karena ada sini, maka volumenya tidak hanya 500 mg, tapi hitungan baliknya adalah dikali balik. Kalau tadi 500 mg per 500 mili, 500 mili, ini coret, maka ketemu 1 mg per 1 mili. Sedangkan untuk dosis yang kedua tadi, ketemunya adalah paling enak saya angkanya 0,5 aja ya, saya ganti nanti 0,5 mg per
mili. Kemudian dosis obatnya yang saya masukkan sama, yang berubah adalah mili ini. Walaupun secara kasat mata milinya sama, tapi nanti ketika saya cari angka X ini, maka yang didapatkan adalah X ini pasti lebih besar daripada X ini pasti akan lebih besar daripada 500 mili. Nah, ini yang disebut dengan meningkatkan distribusi obat. Karena volume obat yang dapat melarutkan obat itu bertambah. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi pelarutnya itu seolah-olah bertambah. Nah, itu yang disebut sebagai kemampuan melarutkan obatnya, volume distribusinya bertambah. Ini pasti hitungannya di atas 500 mili. Bisa dihitung nanti. Lanjut, yang berikutnya adalah kondisi usia, kondisi fisiologik usia. Anak-anak berbeda dengan dosis dewasa muda, berbeda dengan dosis geriatri atau lansia. Ini jelas ya, terkait ini ada 2 slide. Ini yang pertama saya bahas tentang pediatriknya dulu, tentang anak ya. Jadi pada anak itu tidak bisa dikatakan sebagai orang dewasa yang ukurannya diperkecil. Sekali lagi saya ulangi bahwa analoginya dosis anak-anak itu tidak bisa dianalogikan sebagai dosis dari orang dewasa yang ukurannya diperkecil. Saya gambarkan di sini. Mungkin saya menyebutkan istilah nama orang, tapi sebagai contoh saja. Nah, dosis orang dewasa tidak bisa dikatakan sebagai miniatur dari dewasa yang ukurannya diperkecil seperti ini, bukan. Saya sebut mungkin ada yang pada pasien yang mengalami gangguan pertumbuhan atau istilahnya cebol ya. Nah, kalau cebol itu bisa dikatakan sebagai miniaturnya dari orang dewasa yang diperkecil, atau dosisnya bisa menggunakan perbandingan berat anak plus berat dewasa. Nah, ini bisa digunakan analogi seperti ini. Ini seperti rumus-rumus yang sering diajarkan biasanya. Nanti saya juga akan mengajarkan juga, cuman hanya sebagai pengetahuan saja, tapi tidak digunakan sebagai aplikasi. Karena sudah sangat ditinggalkan rumus seperti ini. Dengan menggunakan dosis dewasa dibagi berat dewasa, terus dikalikan berat anak. Ini rumus kuno, pendekatannya tidak bisa seperti ini. Alasannya kenapa kok pendekatannya tidak bisa seperti ini? Itu terkait fisiologi dari fisiologi dari anak. Yang pertama yaitu sebagian besar organ pada anak itu belum sempurna, pertumbuhannya belum sempurna. Saya ambil contoh di sini liver ya. Liver ini pada farmakokinetik fungsinya sebagai metabolisme. Pada anak yang seperti kita tahu bahwa anak fungsi livernya hampir pada kondisi neonatus dan balita itu hampir 90% fungsi metabolisnya masih sangat kecil, karena 90% digunakan untuk produksi sel darah merah. Seperti yang kita tahu, kalau pada orang dewasa sel darah merah itu dominan dihasilkan oleh sel tulang pipih, sementara pada anak-anak 90% itu masih di cover oleh liver, atau yang memproduksi sel darah merah pada anak itu adalah liver. Jadi metabolismenya sangat-sangat berbeda. Jadi tidak bisa digunakan rumus orang dewasa yang dibandingkan dengan berat badan anak. Nanti ada dosis tersendiri. Biasanya ada analisa dosis tersendiri yang nanti biasanya pada medis atau orang-orang dokter pediatri biasanya lebih menggunakan panduan dosis yang sudah disediakan. Jadi tidak perlu menghitung berat badan lagi, tapi sudah ada angka kisaran yang aman pada dosis
anak-anak. Itu yang pertama terkait metabolisme dan ekskresi pasti akan berbeda. Kemudian yang kedua adalah komposisi cairan. Kalau di anatomi yang pernah saya ajarkan bahwa pada anak-anak itu 90% komposisi tubuhnya adalah terdiri dari air, cairan ya. Jadi sangat ya, kalau dulu saya pernah menceritakan bahwa kalau diare terjadi pada anak-anak itu sangat sangat berbahaya dan mengancam nyawa. Dan harus kalau misalnya kalian menemui lebih dari 2 kali, sebaiknya dibawa ke rumah sakit. Atau apalagi sampai terlihat ada tanda-tanda dehidrasi, mulai mata cowong, kemudian ada cengkung di bagian kepala, itu harus masuk ICU, harus dirawat karena ini tadi komposisi cairan anak 90% terdiri dari air. Hal ini nanti mengaruhi dari distribusi obat. Distribusi obat menurun, akibatnya dosis obat di dalam darah juga akan meningkat. Jadi untuk anak-anak ini terkait dengan absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi semuanya berubah. Nah, nanti saya tanyakan di soal ujian adalah ini nanti merubah bagaimana? Apakah menaikkan, apa menurunkan, atau nanti sama? Jadi kalian nanti harus menjelaskan alasannya dan naik atau turun. Tidak boleh menjelaskan naik dan turun saja. Bisa di sisi lain kalian menjelaskan itu naik, jawabannya benar, kalau alasannya benar. Bisa dikatakan turun, jawabannya benar kalau Anda menjawabnya dengan alasan yang tepat. Karena tiap obat punya ciri spesifik sifat-sifat sendiri. Seperti kondisi larut lemak, maka dia akan berpengaruh pada obat-obat lemak. Untuk obat-obat yang suka dengan air, maka dia akan berpengaruh dengan komposisi yang terkait dengan air tadi, yang pada anak-anak tadi. Ini lanjutannya terkait fisiologi pada lansia. Seperti yang kita tahu pada kondisi lansia jelas akan mengalami penurunan fungsi absorpsi, fungsi pencernaan. Jadi pada lansia jelas nanti absorpsinya berkurang, kemampuan digestifusnya berkurang, kemudian terjadi perubahan cairan tubuh ya. Kalau tadi pada anak-anak masih terdapat 90% adalah air, sedangkan pada dewasa ini justru lemaknya yang meningkat. Perubahannya sangat tajam. Yang dari banyak cairan sekarang banyak lemaknya. Kemudian ada penurunan fungsi ginjal dan liver. Kalau tadi belum sempurna, sekarang mulai ada kerusakan fungsi ginjal dan liver. Jadi kemampuan metabolisme dan ekskresinya berkurang pada pasien geriatri. Ini tadi yang untuk slide 2 kaitannya dengan geriatri ya. Kalau yang pertama dengan anak, ini dengan pasien lansia. Nah, ini untuk kondisi fisiologik ibu hamil. Jadi fisiologik yang nanti akan mempengaruhi obat macam-macam. Jadi tidak bisa disamakan wanita yang biasa yang tidak mengandung dengan wanita yang mengandung, jelas berbeda. Fisiologiknya berbeda. Dengan wanita yang menyusui nanti fisiologiknya juga berbeda. Nanti kaitannya sama efek obat dari farmakokinetik. Yang pertama, dari komplikasi mual muntah yang biasanya sering terjadi pada ibu hamil, itu akan mengakibatkan penurunan absorpsi obat. Kemudian fisiologik dari komposisi cairan ibu hamil. Pada ibu hamil sering terjadi peningkatan cairan pada tubuh yang biasanya sampai terlihat sampai dengan odema ya. Adanya odema, penurunan albumin, protein di dalam darah yang nantinya juga protein albumin itu juga akan berkaitan dengan obat. Ini kaitannya erat banget sama perubahan distribusi obat. Kemudian berikutnya pertambahan luas tubuh jelas dengan adanya cabang bayi. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah risiko teratogenik pada cabang bayi. Nah, jangan sampai obat itu membahayakan si cabang bayi yang bisa mengakibatkan kematian hingga cacat. Kebalik ya, jadi hingga cacat hingga menyebabkan kematian.
Kemudian untuk ibu menyusui dia bisa menyebabkan masuk ke dalam ASI dan menurunkan dosis. Nah, ini untuk faktor interaksi atau yang mempengaruhi obat berikutnya yaitu kondisi patologik. Kalau tadi kondisi normal tubuh, fungsi individu yang berbeda akan mempengaruhi efek obat yang berbeda pula. Kemudian kalau ini kondisi patologik, nanti yang akan kalian sering temui di rumah sakit. Jadi beberapa pasien ada yang dengan beberapa penyakit dan komplikasi yang menyebabkan perubahan farmakokinetik pada obat yang nantinya juga akan berefek pada efek obatnya, bisa menyebabkan inefektif atau tidak efektif. Kemudian ada juga yang menyebabkan peningkatan potensial yang hingga menyebabkan obat itu menjadi toksik atau menjadi racun. Yang pertama jelas biasanya terkait dengan ADME tadi ya, absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. Kalau kita memahami basic dasarnya ADME ini, kita akan mudah untuk mengira-ngira penyebabnya yang bisa menyebabkan perubahan atau yang bisa menyebabkan interaksi terhadap kondisi patologik. Contohnya di sini adalah absorpsi. Absorpsi ini memang untuk yang obat secara peroral itu jelas. Jadi yang terpengaruh adalah obat-obat yang kaitannya dengan perubahan dengan kerusakan patologik pada sistem pencernaan. Tapi kalau absorpsi yang dimaksud adalah seperti penggunaan intramuskular atau obat yang diinjeksikan secara melalui otot atau lemak, sukutan, ini absorpsinya berbeda. Nah, absorpsi ini kaitannya sama, kalau yang di sini yang saya maksud di sini ada absorpsi yang melalui sistem pencernaan. Contohnya gini, kalau kita dalam kondisi mual muntah, kalau kita menggunakan obat mual muntah yang diberikan secara peroral, jelas itu akan tidak efektif karena yang terganggu adalah sistem pencernaannya dan kita masih menggunakan obat dengan jalur yang menggunakan jalur sistem pencernaan, otomatis absorpsinya juga akan berkurang. Contoh lainnya adalah misal mah ya, kalau tadi mah ya, kalau kalian sudah terkandung mah, kemudian kalian harus menggunakan, mungkin antacid masih bisa, tapi kalau menggunakan ranitidin dan omeprazol secara peroral, jelas tidak efektif. Yang efektif adalah secara intravena, jadi diinjeksikan. Jadi beda untuk terapi mah. Kalau sudah sampai nyeri akut, biasanya sampai menggunakan injeksi ranitidin, tapi kalau digunakan per oralnya masih nggak akan mempan. Kemudian ada lagi contohnya kalian mengalami diare. Pada pasien diare jelas, jadi pada saat pasien mengalami diare, mau dia menggunakan obat apapun, obat itu tidak akan terserap tapi akan terbuang bersama dengan feses. Kemudian yang selanjutnya kaitannya sama distribusi. Distribusi ini kaitannya sama kadar obat di dalam darah, penyebarannya, kaitannya tadi yang di farmakokinetik biasanya komposisi cairan sama lemak tubuh. Jadi ada perubahan protein di dalam tubuh, contohnya penyakitnya adalah penyakit ginjal, itu kaitannya nanti banyak albumin lolos dari darah yang menyebabkan distribusi obat itu nanti berkurang karena obat yang harusnya berkaitan dengan protein sekarang tidak ada protein karena albumin proteinnya terbuang, akhirnya obat bebas di dalam darah itu meningkat. Mungkin penjelasan saya agak terlalu cepat, nanti bisa di back sekiranya perlu di back. Ini durasinya nggak begitu lama, yang lama di pertemuan berikutnya yang kaitannya sama rute pemberian obat.
Lanjut, tadi ada liver, ada ginjal. Sebenarnya ini gangguan metabolisme, gangguan ekskresi, beberapa gangguan hati dan ginjal sebenarnya nggak hanya mempengaruhi di metabolisme dan ekskresi saja, tapi juga bisa berpengaruh di distribusi. Terkait dengan komplikasi, untuk bisa menjawab ini sebenarnya minimal kalian menguasai anatomi dan patofisiologi. Jadi kalau sudah sampai di semester atas akan mudah untuk menjawab ini sebenarnya. Apa saja penyakit-penyakit yang mempengaruhi komposisi cairan dalam lemak tubuh, kemudian ada metabolisme kaitannya sama liver, penyakit-penyakit liver itu apa aja sih? Nah, itu nanti akan bisa terangkan di sini. Terus ada ginjal. Jadi kalau otomatis kalau ada pasien dengan gangguan fungsi ginjal, fungsi liver, otomatis pasien tersebut harus ada adjustment dose atau penyesuaian dosis. Jadi dosisnya nggak sama antara pasien yang dengan kondisi ginjal sehat dengan kondisi ginjal sakit. Dosisnya harus disesuaikan, nanti ada hitungan rumusnya sendiri. Yang berikutnya adalah faktor genetik. Ini jelas ya, jadi faktor genetik biasanya berbeda-beda tiap ras. Contohnya enzim mati asetilase. Biasanya pada orang kulit hitam itu lebih tinggi daripada orang Asia atau orang kulit putih. Contohnya lagi misalnya enzim sitokrom P450 pada orang-orang Jepang. Biasanya orang Jepang itu punya kebiasaan suka minum sake atau alkohol. Nah, pada beberapa orang yang suka minum yang alkohol semacam itu, biasanya metabolisme untuk obatnya di dalam liver itu cepat. Begitu juga nanti langsung karena jumlahnya banyak ya, kebiasaan sudah jadi kebudayaan orang Jepang. Jadi bisa dikatakan untuk faktor genetik dari orang-orang Jepang itu biasanya metabolismenya lebih cepat daripada orang-orang Asia lain pada umumnya. Biasanya dosisnya orang Jepang itu lebih tinggi daripada dosis di Asia atau di Indonesia pada umumnya. Berikut ini interaksi obat sama dengan makanan. Contohnya banyak sebenarnya untuk interaksi obat dengan makanan, nanti bisa kalian cari sendiri. Kalaupun nanti kalian ada di rumah sakit terpaksa harus mencari pustakanya, kalian harus mencarinya sendiri. Cuman yang akan saya jelaskan di sini banyak sebenarnya untuk interaksi obat sama makanan. Jadi saya nggak bisa saya masukkan di sini. Saya jelaskan secara intinya saja. Jadi untuk penggunaan obat bersama dengan makanan atau minuman yang rasa-rasa lainnya, misalnya ada misal susu, terus ada teh, itu sebaiknya dihindari untuk menggunakan obat. Jadi kalau misalnya kalian memberi edukasi kepada pasien yang minum obat, itu ada baiknya obat yang diminum bersama minum yang diberikan bersama dengan obat itu sebaiknya adalah air putih. Jika terpaksa pahit, bisa digunakan sirup atau air gula. Itu lebih baik daripada menggunakan air teh manis. Karena tehnya sendiri banyak mengandung tanin, beresiko untuk terjadi interaksi di situ ya, akhirnya obatnya tidak bisa terabsorpsi atau mungkin bisa sampai bereaksi yang akhirnya obatnya tidak bisa diabsorpsi ataupun nanti menjadi tidak efektif, tidak aktif bahan obatnya. Nah, contoh dan ini untuk interaksi obat dengan makanan tuh bisa terjadi di 3 tahap. Yang pertama di luar tubuh. Kalau kalian sering mungkin pada anak-anak dapat, ini mungkin kebiasaan masih sampai sekarang ya, di masyarakat umum menggunakan obat serbuk puyer biasanya dicarup di sendok itu bersama dengan teh, sirup, bahkan sampai dengan susu. Sebenarnya itu tidak boleh karena beberapa obat, contohnya
golongan antibiotik, dia bisa berikatan dengan kalsiumnya susu. Jadi lebih baik dicampurkan dengan dicampurkan dengan air gula yang untuk menghilangkan pahitnya, ataupun dengan air putih biasa. Itu lebih baik karena air gula itu tidak bereaksi dengan banyak obat, relatif tenang dibandingkan air teh ataupun air sirup. Yang biasanya kalau air sirup nggak cuman ada gula toh, di situ ada tambahan-tambahan lainnya yang bisa bereaksi juga. Lebih baik memang air gula. Nah, biasanya air sirup yang dilarutkan dengan teh itu, teh ada taninnya. Beberapa obat ada yang bereaksi dengan tanin yang membentuk senyawa kompleks yang nantinya nggak bisa diserap oleh tubuh. Reaksi yang kedua, mungkin tadi tidak dicampur bersamaan, tidak di luar ya, tapi bercampurnya setelah tertelan. Misalnya kalian minum pil antibiotik bersama dengan susu, jaraknya mungkin cukup lama, jadi cukup 5 menit 10 menit, padahal susu itu sendiri di sistem pencernaan baru hilang setelah 30 menitan di lambung. Nah, ini karena kalian mungkin karena tidak tahuan, mungkin jaraknya cuman nggak dikasih jarak, mungkin malah akhirnya bereaksi di dalam sistem pencernaan, membentuk senyawa kelat menyebabkan antibiotik tidak dapat diserap. Kemudian ada dulu kasusnya pernah diteliti yang ketiga di dalam darah, ini yang pernah diteliti di Rumah Sakit Bangil, kaitannya pemberian ceftriaxone dengan infus yang mengandung ceftriaxone ini diberikan injeksi, kemudian si pasien juga mendapat infus yang mengandung kalsium, ringer laktat kalau nggak salah. Jadi dia membentuk senyawa kelat yang dapat merusak fungsi ginjal. Jadi dari tes fungsi ginjalnya si pasien mengalami penurunan. Berikutnya ini interaksi obat dengan obat lain. Ini yang juga nggak kalah banyaknya sebenarnya. Jumlah obatnya sendiri cukup banyak. Kemudian interaksi antar obat itu ya banyak juga. Jadi rata-rata untuk menghafal interaksi obat ini biasanya kita di bagian klinis biasanya menggunakan sebuah aplikasi, ataupun kita harus melihat buku untuk melihat ini ada interaksi dengan obat apa, itu kita melihat daftarnya. Tapi yang saya jelaskan di sini adalah biasanya interaksi obat itu terjadi pada pasien-pasien yang mendapat resep atau mendapat obat dari dokter yang jumlah obatnya itu banyak. Contohnya pada pasien lansia, penyakitnya banyak, komplikasinya banyak, akhirnya dia banyak mendapat dosis, banyak mendapat obat, macam-macam obatnya, apalagi kalau obatnya itu dari dokter spesialis. Jadi sangat ada 6-7 item sendiri. Kalau kita tidak waspada, itu bisa berinteraksi dan akibatnya macam-macam ini, mulai dari yang ada induksi enzim, inhibisi enzim. Kalau induksi berarti dia mempercepat metabolisme, inhibisi berarti dia memperlambat, akhirnya dosisnya meningkat, lama terbuang, mirip seperti kondisi obat yang tadi terdeposit. Ini juga ada juga dengan interaksi dengan makanan. Nah, interaksi obat itu ada yang kategori sedang, ringan, sampai dengan berat. Nah, itu ketika ada list obat, biasanya paling gampang sih langsung cari di aplikasi. Kita menggunakan aplikasi yang nggak perlu sih, ada banyak contoh, misal dari www.drug.com, itu kita masukkan semua obatnya, baru ketahuan ternyata obat ini berinteraksi sama ini. Nanti semakin sering kita berada di misal di lapangan, kan biasanya ada spesifikasi khususnya sendiri. Mungkin kalau yang di penyakit dalam, sering berada di penyakit dalam, dia akan hafal obat-obatnya, akan hafal untuk interaksi obatnya. Jadi nggak akan perlu untuk melihat list datanya karena sudah di luar kepala. Bagaimana interaksinya, mengakibatkan apa efeknya, itu sudah di luar kepala. Kemudian ini ada
faktor-faktor lain, idiosinkrasi. Ini biasanya obat yang biasanya efeknya sama sekali tidak terprediksi. Jadi tahu-tahu memberikan efek yang tidak kita inginkan. Sekian untuk interaksi obat. Nanti yang lebih lama di rute pemberian obat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.